Oh, kunci deh. Iya, iya, iya. Iya. Ya. Iya. Ya, insyaallah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Kutande kupakauge, kakita pura-pura. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara launching buku dokumen adat perkawinan etnis Kaili dan buku sejarah Kagawa Jilid 2 yang diselenggarakan oleh UPD Taman Budaya dan Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah pada hari ini Selasa 15 Juni tahun 2021 dimulai. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa dan tanah air, marilah
Demi lancar dan suksesnya acara ini, marilah kita berdoa bersama dan akan dipimpin oleh Bapak Andi Aryawan SPD. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan hati, jiwa kita, kepala kita. Kita berdoa memohon agar kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan launching dokumen adat perkawinan etnis Kaili dan buku sejarah Kagawa Jilid 2 dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Dan izinkan saya memandu doa berdasarkan ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah, pada pagi hari ini kami sampaikan permohonan dan harapan kami terangkai dalam doa tertuju hanya kepadamu. Engkau penentu segala kejadian. Pada saat yang berbahagia ini, bertempat di auditorium Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah, UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan kegiatan launching dokumen adat perkawinan etnis Kaili dan buku sejarah Kagawa Jilid 2. Kami berharap semoga kegiatan launching yang kami adakan ini dapat berjalan dengan hikmat dan lancar, serta senantiasa memperoleh curahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Wahhab, yang Maha Pemberi karunia, kami memohon ya Allah, karuniakanlah ilmu-Mu kepada kami melalui kegiatan launching pada pagi hari ini. Kami berharap agar dengan kegiatan ini dapat menjadi kegiatan yang membangkitkan dan menggugah semangat bagi kami dalam menjaga adat dan budaya kami di Sulawesi Tengah. Mudahkan jalan bagi kami untuk membangun komunikasi dalam mengembangkan potensi seni dan budaya yang ada di Sulawesi Tengah agar lebih terarah dan terukur, sehingga menjadikan seni budaya kami sebagai benteng yang kokoh dalam membendung kemerosotan pengetahuan dan keterampilan pada masa-masa mendatang, sehingga pada akhirnya ya Allah, Sulawesi Tengah menjadi daerah yang lebih maju dan lebih berdaya saing. Ya Allah yang Mujib, Engkau Maha mengabulkan. Kami memohon pula ya Allah, angkatlah wabah COVID-19 yang menghantui kami saat ini. Jauhkan kami semua dari mara bahaya yang mengancam kami. Jadikan kami semua sebagai hamba-hamba yang selalu berpikir akan kebesaran-Mu. Bimbing langkah kami, sinari jiwa dan pikiran kami, agar kami tetap berada pada jalan yang benar. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wal bagh wal mihana wasyada'ida wal zalazila min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Bapak Dr. Andes Haji Irwan Lahaji MSI dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini dihadiri oleh Ketua Komisi 4. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus juga selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati teman-teman Kepala OPD dan lembaga yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, orang tua saya Pak Nani, Dr. Nani Janggola, serta seluruh anggota Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, Lembaga Adat Kabupaten dan Dewan Adat Kota Palu, seluruh narasumber yang sempat hadir pada kesempatan ini, akademisi, ada saudara saya Dr. Timudin dengan mantan dekan FKIP Untab, seluruh teman-teman media cetak, undangan yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan laporan, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin, limpahan rahmat, kesehatan, kekuatan, dan bahkan kesempatan yang diberikannya kepada kita sehingga pagi ini suatu rahmat yang turun, yaitu tandanya adanya hujan yang menyirami jiwa kita pada pagi hari ini. Bapak Gubernur yang saya hormati, kegiatan ini adalah peluncuran atau launching dokumen adat perkawinan etnis Kaili dan buku sejarah Kagawa Jilid 2. Tujuan yang dikandung maksud dalam kegiatan ini adalah penyusunan dokumen adat perkawinan etnis Kaili dan buku sejarah Kagawa Jilid 2 adalah sebagai upaya untuk menggali nilai-nilai sejarah dan budaya daerah sekaligus sebagai langkah pelindung budaya sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh UPT Taman Budaya dan Museum bekerjasama dengan Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah serta melibatkan para pakar, akademisi, sejarawan, budayawan, dan tokoh budaya sebagai narasumber dan penyusun. Olehnya Pak Gubernur selaku Kepala Dinas Pendidikan yang Bapak telah percayakan, saya kurang lebih hampir 5 tahun, saya secara pribadi dan lembaga menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur dan yang lebih khusus lagi kepada Saudara Dr. Ibu Ramla dan beserta teman-teman yang begitu intens dan sangat saya percaya karena mengelola Taman Budaya dan Museum ini tanpa ada rasa seni atau orang yang mendalami budaya, saya yakin dan percaya pasti akan saknas dan ini lembaga ini memang tidak pernah jalan. Olehnya itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ramla. Adapun sumber pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Sulawesi Tengah tahun 2021 dan dana alokasi khusus dan museum tahun 2021. Bapak Gubernur
dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang saya hormati. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah kiranya berkenan menyampaikan sambutan sekaligus meluncurkan secara resmi dokumen adat perkawinan etnis Kaili dan buku sejarah Kagawa Jilid 2. Izinkan saya, Pak Gubernur, menyampaikan tambahan beberapa hal. Hari ini adalah hari buat saya pribadi juga menyampaikan pamit. Bukan cuma Pak Gubernur untuk pamit, saya juga 2 bulan ke depan dan SK saya Pak Longki sudah tanda tangani, TMT 1 September saya pensiun. Dan saya mungkin salah satu manusia di Sulawesi Tengah yang diuntungkan. Saya latar belakang saya mirip-mirip dengan Pak Gubernur. Saya diangkat 2A sebagai perawat, beliau kalau tidak salah diangkat sebagai asisten apoteker. Justru itu kerja saya dengan beliau ini mirip-mirip. Nasib kami sudah hampir sama. Beliau pernah menjadi Kepala Biro Humas. Kalau tidak salah ingat saya, ini masa transisi waktu Pak Paliuju dengan Pak Aminuddin. Karena waktu pestanya Eka itu sudah Pak Minompo yang atur pernikahan dan saya salah satu orang yang terlibat di dalam. Kemarin malam saya jenguk beliau dan salam hormat beliau kepada Pak Gubernur. Dalam perjalanan waktu, Longki Janggola adalah guru kehidupan saya. Tidak bisa saya pungkiri. Karena orang yang pertama keluar dari kesehatan adalah Pak Longki Janggola dengan Pak Karim Hangi. Pada waktu itu memang di kesehatan, izinkan saya Pak Gubernur, dan di mana-mana saya sampaikan hal ini. Saat itu sebelum otonomi tidak ada harapan selain dokter yang menjadi pejabat eselon 2 di kementerian maupun di dinas kesehatan. Olehnya itu jiwa saya memberontak, Pak. Terus terang saja. Dan saya memang orang yang pernah berkelahi dengan teman-teman yang ada di rumah sakit. Untung saat itu saya dimutasi. Saya bukan dimutasi, tetapi saya minta pindah. Karena jenjang karir saya di kesehatan waktu itu, saya kira Pak Gubernur ingat, saya pernah jadi Kepala SPK, Direktur Akademi Kebidanan, Direktur Akademi Keperawatan, dan bahkan Politeknik. Saya yang antar menjadi Politeknik yang ada di Memboro sekarang. Olehnya itu, saat Pak Aminuddin saya dilantik dan tidak ada jeda saya untuk non-job, langsung saya dilantik oleh Pak Aminuddin pada saat itu. Kemudian Pak Paliuju mempromosikan saya ke eselon 2 dan alhamdulillah saya dengan Pak Longki 2 periode saya mendampingi. Kami bertiga dari kesehatan latar belakang, Bahran, Wahab Harmain, dengan saya sendiri, kami saling curhat. Kadang-kadang Pak Bahran curhat sama saya menceritakan tentang Pak Wahab. Pak Wahab curhat sama saya kadang-kadang menceritakan Pak Bahran. Saya bilang kalian berdua ini sama saja, saya bilang. Kita kalau soal dimarah itu soal biasa buat saya. Tapi tanpa begitu, dan jujur saya katakan, beliau adalah pemimpin sejati. Di saat kita salah, kami salah, pasti beliau tegur. Di saat kami membuat satu prestasi, pasti kami diberikan suatu reward. Ini adalah kenapa saya ungkapkan ini Pak Gubernur. Hari ini adalah sejarah buat kita semua. Kenapa hari ini juga kita harus melonsing daripada Kagawa ini? Saya pernah Bapak tempatkan saya di arsip.
4 tahun lebih saya hampir di sana. Dan saya terilhami waktu di Leiden bersama Bapak Luju tentang arsip. Olehnya itu, kesempatan ini saya menyampaikan kepada siapapun nantinya di Taman Budaya ini atau kepala bidang kebudayaan ini tidak bisa ditinggalkan. Kenapa? Budaya kita adalah budaya tutur. Andaikan tidak ada catatan-catatan seperti ini, kita tidak seperti Ternate, karena ada peninggalan-peninggalan memang yang kita budaya tutur. Keluarga kita dari selatan ada namanya Lontara, Jawa, Bali. Olehnya itu pada kesempatan ini Pak Gubernur, izinkan saya menyampaikan pemikiran-pemikiran saya ke depan ini, khusus untuk budayawan-budayawan kita, untuk tetap menulis apa yang ada di dalam kejadian-kejadian itu. Sebab tanpa arsip, tanpa budaya, kita pasti akan kehilangan jejak. Pak Gubernur yang saya hormati, beliau ini saya kenal 42 tahun yang silam. 42 tahun yang silam. Saat itu saya kelas 3 SPK Pak Gubernur. Pak Gubernur ini sudah di perwakilan. Dan waktu pertama kunjungan Menteri Kesehatan pada waktu itu beliau yang antar. Saya kagum, Bu. Bukan cuma Ibu yang kagum, saya kagum. Beliau dengan setelan lengan panjang putih tapi digulung sampai di lengan ini. Olehnya itu sekali waktu ada teman-teman yang tanya Pak Gubernur, hubungannya Pak Longki dengan Pak Irwan itu ada hubungan apa? Saya bilang kalian nanti sekarang baru kalian tahu, kenal. Tapi saya sejak SPK saya sudah kenal beliau. Olehnya itu saya katakan tadi tidak terlalu berlebihan, beliau ini adalah guru kehidupan saya. Saat beliau pertama mencalonkan diri jadi wali kota, saat itu beliau perintahkan, kalau masih ingat, kita upacara di wali kota. Kaget saya bilang selama ini Pak Longki, ini kan upacara di kantor gubernur, tapi kenapa di wali kota? Tidak, kamu berhubungan dengan Rum Parampasi. Waduh, saya diperintahkan ini, Bu. Tapi dasarnya juga saya memang orang yang sebi-sebi juga ada keberanian. Saya minta sama Pak Wali Kota. Waktu itu Pak Ruli, Pak Gubernur, kita upacara. Disitulah saya mengenal betul-betul apa yang beliau lakukan itu. Kalau saya ditanyakan tentang keberadaan Pak Longki Janggola, sedikit saya rekam jejaknya beliau saya ikuti. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, itu saja barangkali Pak Gubernur. Andaikan saya curhat ini, saya tidak sanggup ini, karena memang sangat-sangat berkesan. Saya juga terima kasih Pak Ibu Gub, saya juga Ibu Bimbing. Selama saya di arsip berapa kali saya curhat lewat WA, lewat Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Pak Gubernur, saya mohon untuk memberikan sambutan sekaligus meluncurkan buku ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, sepatah kata dari Ketua Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah kepada Bapak Dr. Naning Tanda Pak A. Janggola dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamun qawlan min rabbikum in kuntum mu'minin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah pada kesempatan ini. Menerima Ibu adat kain Sulawesi Tengah dan Kacau. Supaya kita ketahui bersama, adat kain ini berdasarkan kultural lebih banyak. Ya. Mengenal secara tertulis tidak ada.
Yang ada itu kemungkinan barangkali di Belanda. Nah, itu saya anjurkan barangkali pada museum Somali. Coba telusuri barangkali masih ada sisa-sisa peninggalan Belanda. Oleh karena yang rajin nulis itu orang Belanda. Kita tuh tidak, waktu itu belum ada orang, kita masih bodoh, belum tahu nulis. Jadi saya anjurkan barangkali ada satu penelitian kembali ke Belanda. Soalnya saya pernah baca buku-buku di museum di Jakarta yang ditulis oleh Belanda. Jadi barangkali itu kita bisa ambil contoh. Jadi ini salah satu. Kebetulan jadi seperti ada ini kita kerjasama berdasarkan tutura, cerita orang tua. Secara tertulis tidak ada. Alhamdulillah dengan ini kita bersyukur sudah ada secara tertulis. Jadi ini bisa kita turunkan itu anak cucu kita nanti supaya semua orang tahu. Jadi pada kesempatan ini juga kami berterima kasih pada Gubernur Loki saya sendiri yang memimpin Sulawesi Tengah, yang berhasil memimpin Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini kami harapkan ada bantuan dari teman-teman budayawan, ya, sejarawan, bisa menulis, meneliti lagi adat istiadat, bukan hanya mengikuti adat Kaili. Yang kita ini Sulawesi Tengah. Jadi Kaili ini bukan cuma Sulawesi Tengah. Jadi saya kira itu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Gubernur Sulawesi Tengah sekaligus membuka acara ini secara resmi dan akan dilanjutkan dengan penyerahan atau launching buku dokumen adat perkawinan etnis Kaili dan buku sejarah Kagawa Jilid 2. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Haji Longki Janggola MSI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, ya, diwakili oleh Ketua Komisi 4 seperti yang salah, Pak Ali, dan anggota DPRD lain yang hadir. Yang saya hormati Saudara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh pejabat utama, termasuk Kepala UPT, Taman Budaya dan Museum. Yang saya hormati para Kepala OPD dan Badan Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah yang sempat hadir. Tabib yang saya hormati Ketua Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah bersama seluruh anggota Musyawarah Adat, Lembaga Adat Kabupaten dan Kota, Dewan Kota PAN yang sempat hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan para penggiat sastra dan budaya serta literasi. Rekan-rekan media serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, walaupun dalam suasana pandemi COVID, kita tetap bersyukur kepada Allah karena kita semua masih sehat dan mudah-mudahan dijauhkan dari virus COVID. Dan saat ini kita bersama-sama hadir di tempat ini untuk mengikuti launching dokumen adat perkawinan etnis Kaili
dan buku sejarah Kagawa jilid 2 dalam keadaan sehat walafiat dan dengan tetap mempedomani protokol kesehatan. Selaku pribadi dan atas nama pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, saya menyambut baik dan sangat mengapresiasi atas terlaksananya launching buku ini yang saya nilai ini sangat besar manfaatnya bagi pemajuan kebudayaan Sulawesi Tengah, terutama sebagai bahan pustaka yang bisa menjadi bahan pengetahuan bagi generasi kita yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa kemajuan kebudayaan di negara kita telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 melalui 4 langkah, yakni pembinaan, pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan. Saat ini kita telah melakukan upaya perlindungan dengan mengumpulkan dan menyatukan kembali data-data tentang adat perkawinan dan sejarah Kagawa yang diwujudkan dalam bentuk tulisan dan dokumen dan buku. Hari ini sangat diharapkan karena kebudayaan merupakan investasi masa depan dalam membangun peradaban bangsa. Tulisan-tulisan tentang sejarah dan kebudayaan daerah kita, khususnya Sulawesi Tengah, semakin langka untuk didapatkan. Apa yang dilaksanakan oleh UPT Taman Budaya dan Museum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, para pakar budaya, akademisi, dan budayawan dalam menggali serta menginventarisir nilai-nilai budaya merupakan langkah nyata dan upaya menyusun strategi memajukan kebudayaan Sulawesi Tengah untuk masa kini dan akan datang. Sebab kekayaan kebudayaan Sulawesi Tengah adalah aset kebudayaan nasional yang memiliki nilai yang tak terhingga harganya. Jadi sebagaimana yang himbauan dari Ketua Masyarakat Adat Sulawesi Tengah, Dewan Adat, agar masalah budaya ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan adat istiadat, ya kita mesti banyak membaca, karena sebagaimana tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Mirwan, itu di perpustakaan di Leiden malah, kalau tidak salah ya, itu lengkap tentang sejarah raja-raja, silsilah raja-raja di Lembah Palu. Tapi begitu kita lihat yang ada beredar di daerah kita sendiri, silsilah raja-raja dan lain-lain, kadang-kadang sudah tidak sesuai dengan apa yang ada. Ya mungkin sudah terlalu maju, dikembangkan. Ya, ada yang bukan dikembangkan, dihilangkan. Ada malah yang saya lihat ya sengaja dikaburkan, atau kasarnya tidak mau diakui soal kerajaan. Saya tidak usah sebut siapa dan di mana, tapi prakteknya yang kita lihat selama ini seperti itu. Memang ada yang mau mengaburkan, yang tidak mau mengakui adanya kerajaan-kerajaan itu, dan tidak mau mengakui soal budayanya dan sebagainya.
Karena tentu banyak pengaruh-pengaruh lain, banyak intervensi lain, banyak godaan-godaan lain. Ya dari mungkin apakah itu dari internal kita sendiri masyarakat Kaili, atau mungkin dari juga godaan dari masyarakat lain yang sengaja mempengaruhi budaya kita untuk ikut budaya mereka. Ini kadang-kadang kita tidak sadar. Nah makanya saya bangga, terus terang saya sangat berterima kasih dengan adanya buku-buku tentang adat istiadat perkawinan ini dan kekegawuan, karena ini akan merupakan suatu otentik tertulis. Ya kalau ada yang tidak puas, ada yang mau protes, silakan protes tertulis. Nanti teman-teman semua, para seniman, para budayawan, para pakar, pada literasi, ya kita diskusikan apanya yang Anda tidak setuju. Jangan kita diam, tapi kita memberontak. Jangan kita tidak setuju, tapi tidak mau bereaksi. Nah itu yang banyak terjadi. Karena terus terang, yang saya tahu suku Kaili ini subetnisnya banyak sekali. Subetnis ini kadang-kadang membawa juga misi-misi tertentu. Tanya saja, karena saya lama di Parigi, ya, subetnis Tara, ya misalnya. Bagaimana dia bisa mempengaruhi orang subetnis Ledo yang ada di Palu untuk kebiasaan-kebiasaannya? Itu memang normal. Tetapi kita sebagai seorang budayawan, sebagai seorang seniman, dan sebagai seorang yang mengetahui seluk-beluk tentang budaya itu, kita tidak boleh goyah. Kita tidak boleh langsung terpengaruh. Nah, memang karena selama ini kita tidak punya buku panduan, buku pedoman, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau sudah ada bukunya, ya kalau ada pendapat-pendapat lain ya silakan. Tetapi dengan buku ini sudah ada panduan umumnya. Anda mau tambah atau mau kurang dengan subetnismu silakan saja. Itu ya urusan kalian. Tetapi secara makro kita suku Kaili telah membuat suatu kegagauan itu seperti ini. Ya mudah-mudahan kita tidak kualat dengan kita punya leluhur. Ya karena bagaimanapun juga kita masih lihat di berbagai acara-acara keadatan masih saja ada yang mungkin salah penempatan, salah pakainya, yang mungkin tidak pantas memakainya, akhirnya kesurupan, akhirnya kemasukan, akhirnya ini yang semuanya yang menurut saya adalah teguran bahwa apa yang Anda pakai, apa yang Anda lakukan ini ada kekeliruan. Nah ini barangkali semua yang harus kita harus introspeksi, harus kita bisa kembangkan lebih baik. Saya terima kasih buat Kementerian Pendidikan melalui Saudara Irwan, dan ini bukan memuji saudara mana Ibu KUPT, Ibu Ramla mana? Oh, sibuk kaya. Ini terus terang, ini UPT Taman Budaya dan Museum, saya sejak Ibu Ramla sudah kesekian kali saya masuk sini. Bukan apa-apa, tidak ada usaha apa-apa, tapi saya ingin membuktikan kepada masyarakat, saya support dengan apa yang Anda buat. Walaupun secara keadatan saya tidak bisa atau sudah kurang paham secara detail. Mungkin adik saya Oscar itu lebih tahu dari saya. Ya, tapi saya mungkin karena ya waktu lalu hidup terlalu lama di Jakarta, ya akhirnya ya apa istilah notutura, berbahasa adat dan sebagainya itu juga ya saya tidak terlalu lancar.
Tapi bukan berarti saya melupakan adat istiadat KAILI. Makanya adanya dukungan dana dari kementerian, dan saya dengar juga ada pokir-pokir dari anggota dewan. Nah, terima kasih Pak Ali, Ibu Zazulmida, ya juga yang mendorong. Itu artinya apa? Itu artinya kecintaan kita untuk mengembangkan dan memelihara budaya kita sendiri. Ya siapa lagi yang mau mengakui budaya? Siapa lagi yang mau mengembangkan budaya? Siapa lagi yang mau menghidupkan budaya kita kalau bukan kita sendiri? Tidak mungkinlah orang dari mana-mana itu mau menghidupkan budaya Sulawesi Tengah. Budaya kita, budaya KAILI dan sebagainya. Kecuali memang dia pasti ada kaitannya dengan masyarakat KAILI. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi saya sangat memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Semoga apa yang dibuat buku-buku tentang adat-adat perkawinan dan lain-lain ini betul-betul, ini saya harap ke depan setelah ini di launching, tolong ini betul-betul disosialisasikan ke masyarakat KAILI, karena saya tahu masyarakat KAILI ini ada di beberapa tempat ya. Kalau toh dengan catatan selalu jangan lupa nemo bangun untuk KAILI kita makabaga. Ya karena ini menurut kami begini, kalau menurut Bapak begitu ya sudah, dengan Bapak saja urusannya Bapak. Jangan, usahakan kita bisa mengakomodir apa yang mereka inginkan itu. Tetapi dengan tidak merubah apa yang sudah kita buat pedomannya, kerangka-kerangkanya. Itu bisa saja terjadi. Kayak contoh masyarakat Kulawi misalnya, dia juga masyarakat adat yang luar biasa. Tetapi dari beberapa kebiasaan, beberapa adat istiadatnya itu sepertinya mirip juga dengan adat-adat KAILI. Jadi tidak ada masalah. Nanti kita kasih kolom keterangan. KAILI subetnis Kulawi. Catatannya ada tambahan-tambahan. KAILI subetnis Tara. KAILI subetnis Edo, Ado, dan lain-lain. Ini dalam rangka penyempurnaan ke depan seperti ini. Ya saya bangga sekali sekarang ini, kalau tidak salah sudah ada buku kamus ya, kamus KAILI. Ya, cuma yang belum ada saya lihat dan saya dorong lalu waktu saya masih bupati itu, yaitu ya secara tertulis tentang apa Gibu sudah ada juga Pak? Sudah tertulis juga? Oh, aturan adat. Alhamdulillah kalau itu saya masih paringi Pak. Saya kumpulkan semua itu masyarakat adat untuk menulis Gibu itu. Jadi kalau pelanggaran apa saja ditulis. Jadi jangan hanya dibicara. Oh ini karena ini dia salah bibi, nah, dia punya hibu apa? Nah, misalnya satu ekor kambing dan sebagainya. Itu harus tertulis biar masyarakat juga tahu. Nah, seperti itu. Jadi kita betul-betul berlaku, apalagi kalau tidak salah kita Provinsi Sulawesi Tengah sudah mengakui ya tentang adat ya, hukum adat ya. Nah itu Pergub nomor 42 tahun 2012 tentang peradilan adat, dan itu saya yang tanda tangan. Jadi ya apa maksudnya? Jadi dari mulai saya baru 1 tahun jadi gubernur itu sudah itu yang saya, bukan saya ingin membangga-banggakan atau ingin orang mau tahu saya melompi yang tidak. Saya juga tidak ingin saya dipuja-puji dan seperti itu. Tapi yang saya mau adalah adat kita diakui oleh masyarakat adat yang lain. Itu yang paling penting. Nah inilah saya terus terang hari ini sangat bangga. Makanya saya janji Bu Ramla, saya hadir Bu
percayalah, karena acaramu itu buat saya sangat bermanfaat buat anak cucu kita ke depan. Itu sangat penting. Jadi nanti ke depan kan kalau ada acara perkawinan kayak ini, ya kalau ada orang lupa-lupa tinggal lihat bukunya. Ada buku, ada panduan. Jadi kalau ada durhaka atau ada salah, nanti ya salah yang membuat buku. Nah, iya, sudah ada. Jadi kita sudah terlepas dari segala-galanya. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillah semua apa yang saya pernah harapkan itu semua sudah bisa terlaksana dengan baik. Nah, tinggal penerapannya di lapangan. Mudah-mudahan semua kabupaten juga seperti apa yang dilakukan oleh provinsi juga intens di dalam membina masyarakat adatnya. Kota Palu kemarin pada zaman Pak Hidayat, ya, dia Dewan Adat kotanya itu memang sudah berfungsi. Cuma memang kalau menurut saya masih perlu kita bicarakan lagi. Apakah memang harus di dalam setiap kelurahan itu ada dewan adatnya? Ya itu apa tidak dalam satu rumpun, pakai model rumpun saja, sehingga tidak semua ini ada dewan adat dan sebagainya. Akhirnya ada yang saya lihat justru minta maaf, ya kalau saya bilang tidak pantas menjadi seorang dewan adat di kelurahan. Karena apa? Yang saya tahu ya, nalamu bagaimana caranya kau memberikan nasihat kepada rakyat? Ya seperti itu. Tapi minta maaf kalau saya salah, tapi itu yang saya tahu. Nah, mudah-mudahan saya salah. Ya, jadi ya saya kira itu jadi pelajaran dan perhatian kita sama-sama. Apalagi Pak Ali, Ketua Komisi 4, jadi Dapil Palu lagi ya. Nah, tolong Pak Ali, jadi Bapak punya ketua komisi itu ya untuk bisalah paling tidak menjembatani, memfasilitasi untuk dikomunikasikan. Hadirin dan undangan yang berbahagia, meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19, kita tetap harus semangat menjaga dan melestarikan kebudayaan, tetap patuh dan taat menerapkan protokol kesehatan. Nah ini juga maksud saya melalui Dewan Adat, masyarakat adat, tolong ini disosialisasikan juga soal COVID. Bangun itu kain ini mah kabaga, ini mah sombong. Mau apa buni itu tidak akan ada kena sama saya. Ini mau macapa? Karena virus ini tidak kelihatan, Bapak Ibu. Dan virus itu masih ada. Walaupun memang kita sekarang sudah melandai, sudah mengarah ke arah jingga dan kuning sekarang, ya, karena sudah semakin kecil penularannya, tetapi masih ada. Kemarin tambahan lagi sudah setengah 9, sebelumnya 11, jadi hari-hari masih ada. Jadi makanya saya harap ya marilah kita selalu patuh dengan protokol kesehatan. Ini untuk demi kita juga. Sangat terganggu kita Pak kalau kita dinyatakan positif. Ya memang pasti insya Allah proses sembuhnya itu lebih besar. Persentase untuk sembuh. Tetapi kan mengganggu juga kalau sampai 14 hari di karantina masuk pesantren. Nah ini saya sudah rasakan. Saya pernah rasakan 14 hari di karantina. Untung tidak masuk orang karantina di rumah sakit atau di mana Madani atau di Udara. Ya saya minta di CP rumah jabatan yang baru habis direhab, saya di karantina di sana. Itu 14 hari. Biar ketemu istri tidak boleh. Nah, jadi itu kan siksa. Tapi ya alhamdulillah akhirnya semua berjalan baik dan sembuh. Tetapi saya ingin masyarakat betul-betul harus tetap menjaga
protokol kesehatan. Melalui kesempatan ini pula, saya dengan segala kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya selama kepemimpinan kami terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekaligus mohon pamit karena tinggal besok akhir masa jabatan saya tanggal 16 besok, dan alhamdulillah rencana pelantikan gubernur terpilih itu besok juga tanggal 16 jam 3 sore di Istana Jakarta. Jadi besok terhitung jam 3 sore saya sudah lompi Janggola masyarakat Palu, Kota Palu. Jadi ya kita sama-sama kembali. Untuk itu saya mohon maaf apabila dalam kepemimpinan ini masih banyak yang belum tuntas, belum bisa saya selesaikan sesuai dengan target visi-misi yang sudah kami tetapkan. Tetapi percayalah, apa yang sudah kami lakukan ini semua untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan kita dukung gubernur baru untuk bisa bekerja lebih baik lagi agar semua harapan masyarakat Sulawesi Tengah bisa terwujud dengan baik. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan andil besar dalam kegiatan ini, terutama kepada para narasumber, tim penyusun, penulis, dan penerbit, serta para panitia pelaksana, saya ucapkan terima kasih dan saya berikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dokumen adat perkawinan etnis Kaili dan buku sejarah Kagaua jilid 2 saya nyatakan dengan resmi dilaunching. Semoga segala kerja keras dan upaya pengabdian kita mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjadi inspirasi motivasi untuk berkarya membangun Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi 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 Om. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah untuk tidak meninggalkan tempat. Dan kami undang dengan hormat kepada Ibu Wakil Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendampingi Bapak Gubernur. Dan kami undang pula dengan hormat kepada Ketua Komisi 4 DPR Provinsi Sulawesi Tengah, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Kami undang dengan hormat kepada Wakil Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Haja Zalzumida A. Janggola SHCR, kepada Bapak Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Naning Tanda Pak A. Janggola, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Tirwanula HCMSI, kepada Ibu Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Sri Ramlasari SPD MPSI MPD, dan kepada Sekretaris Badan Musyawarah Adat Bapak Dr. Andes Haji Ardian Salamasiku MSI, kepada Bapak Dr. Haji Ghazali Lemba selaku penulis dokumen adat perkawinan etnis Kaili dan Rahman, dan kepada Ibu Dr. Nur Haida selaku penulis buku sejarah Kagawa jilid 2.
sedang berlangsung. Disilakan kepada pihak media untuk mengabadikan. Selanjutnya penyerahan atau launching buku dokumen adat perkawinan etnis Kaili dan buku sejarah Kagawa Jilid 2 yang diserahkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah didampingi Ibu Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Sebagai tanda telah resmi diluncurkan kedua buku tersebut.